Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar lagi kisi-kisi soal uji kompetensi perawat 2020. Sebelum dimulai soal ini, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi kalau ada soal-soal terbaru dari video kami. Soal nomor 1. Seorang laki-laki berumur 60 tahun akan dipindahkan dari ruang perawatan intensif ke bangsal perawatan penyakit dalam. Setelah menjalani perawatan intensif karena serangan miokard infark akut, klien mendapatkan program latihan gerak kaki dan ambulasi ringan secara teratur di tempat tidur. Apakah tujuan tindakan keperawatan yang harus dijelaskan kepada klien? A. Meningkatkan kebugaran. B. Mencegah serangan berikutnya. C. Mencegah kekakuan sendi dan nyeri otot. D. Mencegah terjadinya trombosis vena dalam. E. Mencegah munculnya luka akibat berbaring lama. Jawabannya adalah B. Mencegah serangan berikutnya. Rasionalnya, pada kasus pasien baru turun dari intensive care dan harus dipersiapkan untuk beraktivitas kembali dengan ambulasi dini dan latihan gerak kaki. Kalau pasien langsung beraktivitas seperti biasa, pasti belum bisa, karena dikhawatirkan terjadi serangan berulang akibat aktivitas yang langsung menggunakan energi besar. Karena apa? Karena jantung kalau dipaksa langsung untuk bergerak banyak akan bekerja lebih keras lagi. Soal nomor 2, seorang laki-laki umur 45 tahun dirawat di rumah sakit dengan penyakit vaskular perifer. Pasien mengeluh tangan dan kaki seperti terbakar dan kesemutan. Hasil pemeriksaan, suhu badan 37,5 derajat Celcius, frekuensi nadi 88 kali per menit, dan tekanan darah 110/70 mm/Hg. Klien menanyakan mengapa tangan dan kakinya terasa seperti terbakar. Manakah penjelasan perawat yang paling tepat? A. Kulit pada tangan dan kaki mengalami peradangan. B. Nyeri terjadi akibat manifestasi myocardial infarction. C. Perubahan sensasi diakibatkan karena gangguan psikis. D. Iskemia pada ekstremitas terjadi akibat penurunan cardiac output. E. Perfusi jaringan yang tidak adekuat menyebabkan kerusakan syaraf. Jawabannya adalah E. Kondisi ini di mana aliran darah ke ekstremitas tersumbat karena penyempitan pembuluh darah, dan akhirnya dampaknya ekstremitas kekurangan pasokan darah yang menyebabkan ekstremitas bisa terasa terbakar dan kesemutan. Soal nomor 3, seorang wanita dengan diagnosa skizofrenia dibawa ke rumah sakit jiwa karena 1 bulan yang lalu tampak bicara inkoheren, sering bicara dan tertawa sendiri, serta tidak mau merawat diri. Saat dikaji, wanita tersebut lebih sering diam, suara pelan, kontak mata terbatas, dan sedikit bicara. Berdasarkan kasus di atas, diagnosa keperawatan prioritas yang dapat dikelola adalah A. Halusinasi. B. Kurang perawatan diri. C. Isolasi sosial. D. Harga diri rendah. E. Resiko perilaku kekerasan. Jawabannya adalah C. Isolasi sosial. Saat pengkajian, ditemukan data bahwa pasien banyak diam, suara pelan, kontak mata terbatas.
Soal nomor 4. Nona W umur 18 tahun datang ke Poli KIA mengeluh nyeri saat haid. Hasil pengkajian, tanda-tanda vital dalam batas normal, nyeri dirasakan pada daerah simfisis pubis. Nyeri terasa seperti ditusuk-tusuk jarum sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Apakah intervensi utama pada kasus tersebut? A. Posisi, C. Kompres hangat, C. Masase pada daerah simfisis, D. Eksersis, E. Diet. Jawabannya adalah B. Kompres hangat. Kompres hangat dilakukan agar terjadi vasodilatasi pembuluh darah sehingga akan mengurangi rasa nyeri tersebut. Soal nomor 5. Seorang balita dibawa ke UGD dengan keluhan kejang saat di rumah. Hasil pengkajian, pernafasan 30 kali per menit, suhu 38,9 derajat Celcius. Anak memiliki riwayat kejang, demam, dan demam sudah 2 hari, batuk, pilek, dan anak tampak lemah. Apakah masalah keperawatan pada kasus di atas? A. Hipertermi, B. Resiko tinggi infeksi, C. Pola nafas tidak efektif, D. Resiko cedera, E. Intoleransi aktivitas. Jawabannya adalah A. Hipertermi. Kejang bisa terjadi karena suhu yang terlalu tinggi, dan apabila suhu tidak diatasi segera, maka akan mengakibatkan anak tersebut kejang berulang. Jadi masalah utamanya adalah hipertermi. Sekian latihan soal pada video hari ini, semoga bermanfaat dan semoga hukum tahun ini kita semua bisa kompeten dan bisa segera bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.